di hadapan para malaikat di langit, wasallama, dan Allah menyelamatkan Nabi. Ya, Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah, penulis buku ini. Bab yang akan kita lanjutkan pembacanya adalah Adhkarur Ruku', yaitu zikir-zikir yang dibaca ketika ruku'. Wa kana yaqulu fi hadzal rukun, wa Nabi alaihi salatu wassalam membaca ketika rukun ini. Nah, di sini menunjukkan bahwa ruku' merupakan rukun salat. Karena siapa yang tidak menghadirkan rukun salat maka tidak sah salatnya. Anwa'an min al-adhkari wal ad'iyati, berbagai macam-macam zikir dan doa, taratan bihadza wa taratan bihadza. Kadang ini, kadang itu. Nah, di sini menunjukkan bahwa Syekh Al-Albani berpandangan ketika ruku', ya, itu membaca satu macam zikir, ya, dan boleh diulang-ulang. Jadi tidak dibaca semuanya dalam satu kali ruku'. Walaupun ada pendapat ulama lain yang menyatakan boleh membaca semuanya ini dalam satu ruku'. Kalau tidak salah saya dengar dari Syekh Saleh Al-Utsaimin beberapa waktu yang lalu. Ya, apa yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika ruku'? Yang pertama, beliau membaca Subhana Rabbiyal Azim 3 marrat. Ya, ini hadisnya sahih. Ya, bahkan disebutkan di sini an sab'a min as-sahaba fi rad 'ala man ankar wurud at-taqyid bi 3 tasbihat. Ada 7 sahabat yang meriwayatkan bahwa Nabi SAW membaca Subhana Rabbiyal Azim 3 kali. Jadi ada lafaz 3 kali. Arti daripada Subhana Rabbiyal Azim, Maha suci Rabbku. Apabila kita membaca tasbih subhanallah atau subhana Rabbi di sini, maka kita harus paham bahwa Maha suci itu dari 2 hal. Yang pertama, Maha suci Rabbku dari tandingan-tandingan. Yang kedua, Maha suci Rabbku dari segala sifat yang kurang. Jadi Allah Azza wa Jalla Maha suci dari segala kekurangan dan aib dan dari segala tandingan-tandingan. Rabb itu maknanya ada 3. Maha menciptakan, Maha memiliki, dan Maha mengatur segala urusan, takdir maupun syar'i. Iya, jadi kalau kita membaca Rabb itu 3 itu maknanya. Kemudian Al-Azim yang Maha Agung. Iya, artinya Maha besar. Ini jadi wa kana ahyan yukarriru aktsara min dzalik. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam kadang membaca Subhana Rabbiyal Azim lebih daripada 3. Lebih daripada 3 kali. Iya. Mengapa? Ya, karena diambil faedah dari hadis bahwa Nabi alaihissalam membaca rukuknya itu lamanya sama dengan berdiri. Allahu Akbar. Nah, nanti ini dalilnya di bawahnya lagi. وبالغ مرة في تكرارها في صلاة الليل. Nabi sallallahu alaihi wasallam
membaca Subhana rabbiyal azim berulang-ulang sangat banyak, hatta kana ruku'uhu qariban min qiyam. Ini lama rukuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekati berdirinya. Lah berdirinya itu Nabi baca apa? Wa kana yaqra'u fi 3 suwar min at-tiwal. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca 3 surat yang panjang. Itu Al-Baqarah, An-Nisa, dan Ali Imran. Jadi Nabi membaca setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran. Begitu redaksinya. Jadi setelah Al-Baqarah, An-Nisa dulu, baru Ali Imran. Diambil faedah, ini sudah pernah kita sampaikan, bahwa boleh seorang dalam sholat itu membaca surat yang belakangan, baru baca surat yang di depannya. Itu ikhwan. Karena Ali Imran adalah menurut urutan yang di dalam mushaf itu setelah Al-Baqarah, baru setelah itu An-Nisa. Ini sholat malam ya ikhwan maksudnya. Jadi Nabi waktu sholat malam setelah Al-Fatihah baca Al-Baqarah, An-Nisa, dan Ali Imran. Itu berdirinya. Rokoknya, lamanya hampir sama dengan berdiri. Apa yang Nabi baca? Ya Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Lamanya seperti berdiri. Yatakhallaluha du'a istighfar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika rukuk itu membaca Subhana rabbiyal azim, juga ada sela-selanya itu ada doa dan minta ampun. Ya. Yang kedua, Nabi alaihi salatu wassalam membaca Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Di sini ada tambahan apa ya, Kak? Wa bihamdih. Kalau yang tadi Subhana rabbiyal azim saja, itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, wa Ibnu Majah wa Daraqutni wa Tahawi al-Bazzar, wa Ibnu Khuzaimah wa Tabrani. Sedangkan ada tambahan wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Itu diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dan Ad-Daraqutni, ya, dalam musnadnya, dan Ahmad dalam musnadnya, wa Tabrani dan Baihaqi. Syekh Al-Albani memberikan tambahan hukum daripada hadis ini sahih. Ya. Saya masih ingat dulu, ya, ada seorang da'i di Indonesia mentaifkan hadis ini. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Kalimat wa bihamdih itu ditaifkan nama dia. Maka ketika muncul buku ini sifat salat Nabi, enggak ada lagi sudah fatwa itu. Orang-orang mengamalkan Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ya, jadi kadang Nabi SAW baca itu, Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Apa arti wa bihamdih? Dan dengan memujinya. Dan dengan memujinya. Wa bihamdih. Kata ulama, memuji Allah itu karena dua hal. Yang pertama, li sifatihi al-kamilah. Karena Allah memiliki sifat yang maha sempurna, sehingga Allah berhak dipuji. Yang kedua, li ihsanihi ila khalqihi. Karena Allah maha baik
kepada makhluknya. Ini dengan memberi nikmat dan hidayah dan karunia dan kebaikan yang la tu'addu wa la tuhsa, yang tidak bisa dihitung. Maka Allah berhak untuk dipuji. Ya, termasuk saat ini kita diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla. Salat subuh, sebelumnya qobliyah. Ya, kemudian juga zikrullah dan talabul ilm. Di sini ada kalimat thalathan. Sebagaimana tadi 3 kali. Ya, subhanallah, Syekh Al-Albani walaupun dia berguru kepada ayahandanya yang bermadzhab Hanafiyah. Ya, Syekh Ali menceritakan bahwa guru pertama Syekh Al-Albani itu bapaknya. Bapaknya itu faqih, ahli fikih, bermadzhab Abu Hanifah. Ketika melihat putranya sibuk dengan hadis, maka bapaknya mengatakan, siapa yang belajar hadis maka dia akan rugi, dia akan bangkrut. Tapi Syekh Al-Albani tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh bapaknya. Yani Syekh Al-Albani menghabiskan waktu 14 jam per hari di perpustakaan besar di ibu kota Yordania, Amman, bahasa Indonesianya Amman. Ya, itu 14 jam. Di antara mazhab Hanafiyah, kalau baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi itu sekali. Syekh Al-Albani tidak taklid dengan mazhab, tapi mengikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau tulis di sini thalatha marrat, 3 kali. Ini minimal baca 3 kali. Minimal ya. Boleh lebih dari 3. Artinya begini, kalau misalnya imam baca rukuknya agak panjang, subhana rabbiyal azim, agak lama dia, maka makmum ngikuti dia. Jadi antum jangan cuma baca 3 kali. Ya, kalau dia bacanya misalnya 10 kali, ya antum baca 10 kali. Semakin banyak pula pahalanya. Ya. Yang ketiga, kadang Nabi SAW dalam ruku' membaca subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. Ya. Sahih di sini riwayat Muslim. Coba ikuti saya, subuhun quddusun Rabbul malaikati warruh. Ya. Penting kita itu di dalam berzikir, dalam sholat maupun di luar sholat. Penting kita memahami maknanya per kata. Penting ya. Kata Syekh Abdul Razak dalam Fiqhul Adi-Adi wal Adhkar, bahwa ada 2 orang, satu baca zikir, yang satunya juga baca zikir. Tapi yang pertama itu tidak paham, yang kedua paham. Maka yang kedua itu pahalanya lebih banyak. Pahalanya lebih banyak. Terus dia bawakan dalil-dalilnya. Itu ya ikhwan. Sebab Inna Allah la yaqbalu du'a rajulin ghafilin lahin. Allah tidak akan menjawab doa orang yang lalai, qalbin ghafilin lahin, hatinya lalai atau ngelamun,
Iya, atau yakni dia tidak paham apa yang diucapkan. Karena orang yang sholat itu dia sedang berzikir dan juga dia sedang berdoa. Orang yang berzikir itu sedang berdoa. Mengapa? Sebab orang yang berzikir itu mengharapkan apa? Ganjaran. Dalam hatinya dia mengharapkan ganjaran kepada Allah. Nah, mengharapkan ganjaran itu ya doa. Berharap kepada Allah itu doa. Gitu ya, kawan. Begitu pula orang berdoa itu juga sedang berzikir. Karena orang yang berdoa itu mengingat Allah. Subuh. Subuh itu dari kata tadi dari subhana. Maksudnya adalah maha suci Allah. Di sini ada keterangan dari Syekh Al-Albani di catatan kaki. Qala Abu Ishaq, as-subuh alladhi yunazza' an kulli su'. Subuh maha suci dari segala keburukan. Jadi Allah itu tidak ada keburukan sama sekali. Kudus, Al-Quddus di sini maknanya kata Syekh Abu Ishaq Mubarak, Al-Mubarak. Wa qila At-Tahir. Al-Mubarak yakni yang memiliki banyak kebaikan. Ada lagi yang mengartikan Kudus At-Tahir, yang maha suci. Kata Ibn Sayyidah, subuhun kudusun min sifatillah azza wa jal li'annahu yusabbah wa yuqaddas lisanul Arab. Jadi Syekh Al-Albani Masya Allah ya, coba lihat ya ikhwan. Dia menukil juga dari kitab Lisanul Arab. Lisanul Arab adalah kitab kamus. Tebalnya segini ya ikhwan, cetakan yang lama itu. Tulisannya cilik-cilik, min. Sekarang cetakan yang baru segini. Tulisannya agak gede-gede. Kitab Lisanul Arab adalah salah satu kitab rujukan dalam bahasa Arab. Karena isinya satu kata diartikan dalam bahasa Arab. Seorang tidak mungkin dikatakan ahli bahasa Arab kecuali dia harus menghatamkan kitab itu. Lisanul Arab. Dan menghatamkan bukan sekali, 5 kali. Barulah dia dikatakan lughawi, ahli bahasa Arab. Jamaah sekalian, kata di dalam kitab Lisanul Arab dinukil dari perkataan Ibn Sayyidih, subuhun kudus termasuk sifat Allah Azza wa Jalla. Sebab Allah itu disucikan dan dibersihkan dari segala kekurangan dan aib. Rabbul malaikati war ruh. Rabbnya atau pencipta malaikat dan ruh. Ruh di sini maksudnya apa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha. Turunlah para malaikat waktu Lailatul Qadar itu dan juga malaikat Jibril. Jamaah sekalian, kenapa saya tadi mengajak antum membaca? Supaya antum tidak salah dalam baca. Subuhun kudusun Rabbul malaikati warruh. Ini supaya tidak salah bacaannya, harokatnya. Sebab kalau salah harokatnya, kadang bisa berubah artinya. Maka saya minta antum untuk membacanya. Apalagi yang Nabi baca?
ketika ruku' kadang-kadang subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanak, coba ikuti saya. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanak. Di sini enggak ada tambahan rabbana ya ikhwan. Jadi subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanak artinya maha suci Engkau ya Allah dari segala aib dan dari segala tandingan. Allahumma itu artinya ya Allah. Wa bihamdika, dan dengan memujimu. Allahumma ya Allah, ighfirli, ampunilah aku. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ighfirli itu ada dua maknanya. Yang pertama, minta ditutupi dosanya di dunia. Yang kedua, minta dimaafkan di akhirat. Wa kana yukthiru minhu fi ruku'ihi wa sujudihi yata'awwalul Qur'an. Dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak kalimat ini dalam rukuk dan sujud. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu ada tambahan fi akhir hayatihi. Di akhir kehidupannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwalul Qur'an. Di sini ada keterangan makna yata'awwalul Qur'an, ay ya'malu bima amara bihi fihi. Itu mengamalkan isi Quran, yaitu dalam surat An-Nasr yang berbunyi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka sucikanlah, Allah berfirman, maka sucikanlah dengan memuji Rabbmu dan mintalah ampun kepadanya, innahu kana tawwaba. Dan surat An-Nasr min awakhiri as-suwar allati nazalat, itu surat yang paling akhir yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran, itu surat An-Nasr. Kenapa? Karena diturunkan setelah apa? Penaklukan atau berkaitan dengan penaklukan kota Mekah. Dan penaklukan kota Mekah itu di akhir kehidupannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun 8 Hijriyah, dan Nabi meninggal tahun 10 Hijriyah. Maka 2 tahun itu Nabi SAW ketika ruku dan sujud memperbanyak ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Atau subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, sekarang ada tambahan faedah ya kawan. Ketika Nabi SAW mengamalkan ini, ayat ini dalam rukuk dan sujud dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, maka Allah azza wa jalla menambah lagi nikmat. Karena ini ayat ini berkaitan dengan nikmat sebelumnya. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jika datang pertolongan dari Allah dan penaklukan kota Mekah, ya, dan kau melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam, masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, fasabbih bihamdi rabbik. Ini ketika kau melihat kemenangan dan pertolongan dan orang pada masuk Islam, maka engkau wahai Nabi ucapkanlah tasbih dan tahmid dan istighfar. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maka ditambah lagi nikmat oleh Allah, kemenangan dan penaklukan, sehingga negeri Islam itu luaskan. Di zamannya Umayyah, Bani Umayyah, itu kerajaan Bani Umayyah dari mulai Maghrib, Maroko, ujung paling barat Afrika sampai India, itu timur barat, utara sampai ke Andalusia,
ya Spanyol, Portugis, Itali itu dulu dikuasai Bani Umayyah. Sampai ke Yaman semuanya, sampai ke Afrika bagian selatan itu, Habasyah, Sudan, ya itu ya akhwah. Luas sekali, dikabulkan oleh Allah. Ini ditambah nikmat itu oleh Allah Azza wa Jalla. La in syakartum la azidannakum. Karena dalam doa ini subhanakallahumma wa bihamdika terkandung di dalamnya apa? Puji-pujian. Memuji Allah salah satu rukun syukur. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan tambah nikmat itu kepada kalian. Nah ini begitu pula kita ya kawan. Kalau ingin ditambah nikmat oleh Allah, banyak-banyak memujinya. Baik dalam sholat maupun di luar sholat. Dan ketika memuji Allah, pahami itu. Sebab memuji itu. Tadi apa? Apa? Yang pertama, karena Allah memiliki sifat yang sempurna. Yang kedua, karena Allah maha baik dengan hambanya, makhluknya. Maka Allah berhak untuk dipuji. Ya termasuk yang memuji itu, orang yang memuji Allah, dia ingat nikmat yang Allah beri kepada dia. Ingat ini ya ikhwah, ini faedah penting ya ikhwah. Berarti barang siapa yang tidak memuji Allah Azza wa Jalla, berarti dia tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Apalagi dia menyandarkan nikmat kepada selain Allah dan mempergunakan nikmat untuk maksiat. Maka dikhawatirkan akan dicabut nikmat itu. Ya, Indonesia ini negara kaya raya. Mengapa banyak yang miskin? Banyak utang. Utang kita besar, 5.000 triliun. Lalu negara kita ini kaya raya, lebih kaya dari Saudi. Kita punya minyak, gas, emas, perak, uranium ada juga. Itu Freeport itu emas ya kawan, emas itu. Tapi dinamakan Tembagapura. Harusnya emas pura itu. Bukan pura-pura, emas sungguh-sungguh. Emas sungguh-sungguh, bukan emas pura-pura. Gitu ya kawan. Allah musta'an. Ya, jadi mari kita amalkan ini dulu. Kita memuji Allah banyak-banyak ketika rukuk dan sujud. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allah maghfirli, atau subhanakallahumma bihamdika Allah maghfirli. Banyak-banyak. Agar kita ini dan bangsa ini diberkahi oleh Allah. Yang kelima, zikirnya Nabi ketika rukuk, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa fi riwayah wa 'idhami wa 'asabi wa mastaqallat bihi qadami lillahi rabbil alamin. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Artinya, coba ikuti saya. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu anta rabbi khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa 'azmi wa 'idhami. Ini dalam satu riwayat bukan wa 'azmi tapi 'idhami wa 'asabi wa mastaqallat
bihi qadami lillahi rabbil alamin. Artinya, Allahumma ya Allah, laka raka'tu, untukmu aku rukuk, wa bika amantu, dan denganmu aku beriman, wa laka aslamtu, dan kepadamu aku patuh. Jadi kata aslam itu artinya patuh. Patuh untuk melaksanakan perintah. Anta Rabbi, engkaulah yang menciptakan aku. Khasya'a laka sam'i. Khasya'a itu artinya secara letterlet khusyuk. Khusyuk. Nah, khusyuk ini kata ulama akan tumbuh di hati apabila atau dibangun di atas dua hal. Yang pertama, adzullu, menghinakan diri kepada Allah. Yang kedua, al-mahabbatu. Adzullu dibarengi dengan ta'zim, menghinakan diri dan mengagungkan. Kemudian mencintai Allah. Maka akan muncul dalam hati itu khusyuk. Kalau orang tidak menundukkan dirinya, menghinakan diri kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, dan tidak mengagungkan Allah, dan tidak mencintai Allah, sulit khusyuk. Sulit. Itu ya ikhwah. Khusyuk itu muncul karena apa? Karena di dalam hati ada merendahkan diri di hadapan Allah dan mengagungkan Allah dan mencintainya. Khusyuk kepadamu ya Allah, pendengaranku dan mataku, dan mukhi itu otak. Mukhi itu otak. Wa 'azmi, dan tulangku semuanya. Dalam satu riwayat wa 'idhami, seluruh tulangku. Wa 'asabi, asabi itu artinya urat syaraf. Urat syarafku. Wa mastaqallat bihi qadami. Di sini diartikan oleh Syekh Al-Albani, ma hamalathu, apa yang dipikul oleh kedua telapak kakiku. Yang dipikul oleh kedua kakiku. Ini badanku maksudnya. Yang dipikul oleh kedua kakiku. Semuanya tunduk kepadamu ya Allah. Rabb lillahi rabbil alamin. Untuk Allah, Rabb lillahi rabbil alamin, yang menciptakan alam semesta. Bagus sekali ya. Ya. Yang keenam, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa 'alaika tawakkaltu. Anta Rabbi. Khasha'a sam'i wa basari wa dami wa lahmi wa 'azmi wa 'asabi lillahi rabbil alamin. Di sini ada tambahan lafaz. Mari kita ucapkan Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu wa 'alaika tawakkaltu. Ini tambahannya. Wa 'alaika tawakkaltu. Anta Rabbi khasha'a sam'i wa basari wa dami. Nah, di sini ada tambahan dami. Dam itu darah. Darahku. Wa lahmi. Sudah ada lahmi. Oh belum. Lahmi dagingku. Wa 'azmi, dan tulangku. Wa 'asabi, dan urat syarafku. Lillahi rabbil alamin. Sama dengan sebelumnya, tapi ada tambahan beberapa kata. Yang ketujuh, subhana dzil, ikuti saya, subhana dzil jabarut wal malakut. Supaya dikasih harokat ya. Subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal 'azamati. Nabi baca ini waktu salat malam, kata Syekh Al-Albani.
dengan sanad yang sahih. Artinya subhana, maha suci dari segala aib dan tandingan. Dzil jabarut. Dzil di sini maksudnya Allah yang memiliki al-jabarut. Al-jabarut itu maknanya ada dua. Saya lihat di kitab Ma'arijul Qubul. Yang pertama, maha perkasa, keperkasaan. Yang kedua, yaitu dari kata Jabrul Kasir. Itu kalau orang baca waktu duduk di antara dua sujud, wajuburni. Artinya Allah yang menghilangkan kesedihan. Kemudian wal malakut. Malakut di sini kalau Syekh Albani mengartikan di sini al-jabr al-qahr, ya kekuasaan. Kekuasaan dan keperkasaan. Al-malakut maksudnya di sini tasarruf. Yaitu mengatur dalam segala hal. Malakut di sini maha mengatur dalam segala hal. Dalam hal apa? Menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, mengabulkan doa, mendengar doa, menjawab dan lain sebagainya. Kemudian ini memberi hidayah, ada yang menyesatkan. Terus apa lagi? Semua urusan, termasuk takdir dan syariat, itu Allah yang ngatur. Termasuk mengampuni, menerima taubat, menerima amal. Semuanya. Semua urusan. Dunia akhirat. Antara langit dan bumi beserta isinya. Itu semua Allah yang ngatur. Itulah makna malakut. Di sini menunjukkan penting kita itu memahami makna ayat atau hadis menurut penjelasan ahlinya. Kalau dalam hadis itu ada ilmu namanya gharibul hadis, yaitu ilmu yang mempelajari tentang kalimat-kalimat yang aneh atau yang sulit di dalam hadis. An-Nihayah fi Gharibil Hadis, misalnya ada kitab namanya An-Nihayah fi Gharibil Hadis karya Ibnu Athir. Kemudian al-kibriyai. Kibriya itu artinya kebesaran Allah. Wal 'azamati, keagungannya. Itu ya. Mana ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah Maha Agung, Maha Besar? Surat Az-Zumar ayat 67. Allah Azza wa Jalla menyatakan wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah was samawat mutiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Artinya mereka orang musyrik tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal di tangan Allah seluruh bumi ini dalam genggamannya, ya. Dan pada hari kiamat Allah melipat langit dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Di situ Allah Azza wa Jalla menegaskan bahwa seluruh bumi ini di dalam tangannya Allah. Bayangkan, langit yang gede itu dilipat dengan tangan kanannya Allah pada hari kiamat. Yauma natwi sama katayyi sijil lil kutub. Pada hari kiamat Allah melipat langit, ya. Kami melipat langit, kata Allah, seperti melipat kitab. Jadi kecil sekali langit di hadapan Allah. Dalam hadis wa jamil khalq ala dhi, seluruh makhluk di tangannya Allah. Bayangkan, seluruh makhluk di tangannya Allah. Allahu Akbar. Itulah makna al-'azamah,
Maha Agung. Ini penting ya kawan, kita memahami al-azamah ini agar supaya kita ini merasa bahwa kita ini sangat kecil di hadapan Allah. Kecil banget. Ya, jangankan kita, manusia, bumi loh. Satu titik hitam itu di tata surya. Galaksi Bima Sakti. Satu titik saja, bumi itu. Sangat kecil. Apalagi manusia. Ya Allah. Lebih kecil lagi. Antum kalau naik pesawat, kelihatan enggak manusia di tanah itu? Enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Tapi ya Allah, manusia sombongnya luar biasa pada Allah Azza wa Jalla, menolak kebenaran dari Allah. Padahal kecil banget. Fir'aun itu sampai saking sombongnya dia mengatakan, ya Haman, ibni li sarhan la'alli attalu ila ilaih Musa wa inni la'adhunuhu kadhiba. Wahai Haman, coba bangunkan aku gedung yang tinggi. Aku ingin melihat sesembahannya Musa. Saya menyangka dia bohong. Subhanallah. Sombongnya ini Fir'aun. Maka Allah tenggelamkan di Laut Merah. Inilah rahasia kenapa Nabi Adam diterima taubatnya, karena dia mengucapkan Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalimat Rabbana itu tadi yang sudah saya sampaikan, wahai yang menciptakan aku, memiliki aku dan mengatur aku. Di situ ada syu'ur fi qalbi Adam bi'azamatillah. Perasaan dalam hatinya Nabi Adam keagungan Allah. Dengan sebab itu dia diampuni oleh Allah. Jadi kalau kita ingin diampuni, dikabulkan doa-doa kita, hendaklah kita merendah kepada Allah yang maha besar. Kalau kita sombong di hadapan Allah, bagaimana Allah akan memberi kepada kita? Itulah ya ikhwah, faedah-faedah penting yang berkaitan dengan al-'azamah. Dan orang yang masuk neraka karena dia tidak mengagungkan Allah. Dalam surat Al-Haqqah, innahu kana la yu'minu billahil 'azim. Karena dia tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung. Ini dia tidak beribadah kepada Allah yang Maha Agung. Itulah maknanya kata Ibnu Katsir. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dan dia tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Yani dia tidak berbuat baik sama orang. Sudah tidak melaksanakan hak Allah, ibadah, dan tidak melaksanakan haknya makhluk. Itulah ciri orang yang masuk neraka. Ya, sampai di sini ya ikhwah. Barakallah li wa lakum. Yang penting adalah kita memahami dan mengamalkan, menghafal dikir-dikir ini. Ada pertanyaan? Untuk bacaan yang nomor 4 tadi, Rabbana itu di situ ada ya? Oh, di sini nggak ada. Saya juga mengamalkan Rabbana. Saya mau cek lagi ya. Jazakallah khair ya. Oh, di sini cetakan bahasa Arab ini. Tidak ada tambahan Rabbana. Berarti kita harus cek di kitab aslinya. Itu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Ya, nanti kita lihat di Sahih Bukhari. Karena diriwayatkan Bukhari Muslim. Pasti ini dalam bab salat atau dalam tafsir Quran. Insyaallah. Ingatkan saya. Yang lainnya? Mengapa? Nah, itu di awal saya sampaikan ada dua pendapat ulama masalah ini.
kalau Syekh Shalih Al-Utsaimin membolehkan membaca ini semua dalam satu rukuk. Dia menyatakan kecuali waktu doa istiftah, itu baca aja, pilih salah satunya. Karena apa? Karena waktunya cuma sependek, sedangkan rukuk bisa panjang. Ya, adapun Syekh Al-Albani menyatakan enggak, harus pilih salah satu. Jadi misalnya rakaat pertama pilih nomor 1, rakaat yang kedua pilih nomor 2 pada waktu rukuk. Nah, ini pendapat Syekh Al-Albani. Dalam masalah fikih kita harus lapang hati ya. Ojo terlalu fanatik dengan pendapat fikih itu. Pokoknya harus ini, yang lainnya salah dan disesatkan. Wah, jangan ya. Kalau masalah fikih itu yang lapang hati. Ya, antum kalau membaca buku sifat salatnya Nabi karya Ibnu Utsaimin akan mendapati banyak perbedaan. Di antaranya beliau Syekh Ibnu Utsaimin kalau mau sujud kaki dulu, lutut dulu yang nempel. Syekh Al-Albani tangan dulu. Nanti itu pembahasannya. Syekh Ibnu Utsaimin menyatakan tidak ada sunnahnya duduk istirahat menuju rakaat kedua. Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Albani ada, dianjurkan. Ada beberapa perbedaan. Harus lapang kita, lapang hati. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah fikih. Nah, begitu pula apabila ulama berbeda dalam masalah akidah misalnya sedikit, masalah tafsili, rincian. Selama dia visi dan misi dakwanya itu Quran Sunnah menurut manhaj salaf, maka jangan dikeluarkan dia dari salaf. Seperti Syekh Albani itu menyatakan bahwa kufur itu kufur etikot saja. Nah, ulama jumhur ahli sunnah menyatakan bukan hanya etikot saja, bukan hanya juhud saja, tapi juga karena kesombongan, karena takdzib. Ada 4 macam kekafiran yang disebutkan oleh para ulama. Tiba-tiba ada orang menuduh bahwa Syekh Albani murji'ah. Syekh Rabi' loh tidak berani mengatakan Syekh Albani murji'ah. Nah, perlu diketahui di sini bahwa tidak setiap orang ketika keliru atau jatuh ke dalam bid'ah misalnya langsung jadi mubtadi' ahlul bid'ah, tidak. Bisa jadi dia orang awam, nggak paham dia. Yang kedua bisa jadi dia mujtahid, ulama mujtahid. Jika benar dapat 2, jika salah dapat 1. Tidak bisa dikatakan ahlul bid'ah. Nah, kita bagaimana ya? Kita ngikuti yang benar. Ya manusiawi kalau misalnya ulama sekaliber Syekh Al-Albani, jangankan Syekh Albani, Imam Syafi'i pernah salah juga. Apa di antara kesalahan beliau, dan itu tidak dicabut sampai mati beliau, itu dia menghalalkan bai'ul 'inah, salah satu bentuk riba. Apa alasan dia? Karena semua hadis tentang inah tidak sah. Ulama lain mengatakan sahih hadis. Nah, jadi harus kita pahami, ikhwan. Inilah ulama, kita cari uzurnya mereka. Kenapa mereka kadang jatuh ke dalam kesalahan? Yaitu tadi,
Mungkin karena hadits yang sampai kepada beliau rawinya lemah. Sedangkan kepada ulama lain ke ulama lain rawinya sahih. Ulama beda ya akhi. Mereka mujtahid. Ini ulama beneran loh ya. Bukan ulama-ulamaan ya akhi. Ya, ulama itu maksudnya Quran Sunnah. Ya, itulah ulama. Bukan ulama senengannya joget. Walaupun dia pakai sorban. Zikirnya sambil joget. Bukan ulama. Atau menyelenggarakan acara-acara bid'ah. Itu bukan ulama itu ya. Atau dia terang-terangan dia mengkritik pemerintah. Itu gak boleh sebenarnya. Terang-terangan mengolok-olok pemerintah. Itu bukan manhaj ahli sunnah. Kalau ingin menasihati pemerintah itu dengan bahasa yang bagus. Iya, langsung kepada dia. Ketemu langsung atau diundang lah, pemerintah diundang. Diajak makan tak apa gitu. Ngobrol. Ya, kalau langsung dimaki-maki, sudah siap-siap aja. Man ahana sultanallah ahanahullah. Barang siapa yang menghina penguasa, Allah akan menghinakan dia. Itu hadis itu. Gitu ya. Jadi ulama itu seperti Syekh Albani ini ulama. Syekh bin Baz, Ibnu Utsaimin. Jelas apa yang dia sampaikan, yang dia tulis, Quran, Sunnah, Tauhid. Ya, bukan balik-balik provokasi aja, mau kelahi aja sama orang. Allah musta'an. Itu ya, umat ini butuh kelembutan. Kenapa? Karena banyak orang nggak paham Islam. Dan juga karena banyaknya orang mengajak kepada kesesatan. Nah, itu dia, Allah musta'an. Dan banyak ulama yang meninggal sekarang. Nah, itu. Sedangkan yang ahlul bid'ah umurnya panjang-panjang. Gak mati-mati. Ulama yang benar-benar banyak yang meninggal. Tanda kiamat sudah. Kalau ada gantinya sih gak apa-apa lah. Yang muskilah itu kalau gak ada gantinya, yang sekali berdiam. Kayak Syekh Ali kemarin meninggal. Masya Allah. Syekh Ali itu dipuji oleh Syekh Mukbil. Salah satu peninggal Syekh Albani yang memiliki takhrij hadis terbaik di dunia. Diakui oleh ulama. Itu Syekh Ali. Karya tulisnya 200 lebih judul. Karya tulisnya. Adapun yang itu yang suka marah-marah itu, kalau acara bid'ah, ya, nyindir-nyindir Wahabi dan lain sebagainya, mana karyanya? Tauhid, tafsir, hadis, fikih, pengajian apa yang disampaikan, kitab, hataman kitab apa yang dibaca? Isinya marah-marah aja, maki-maki orang, kurang ajar dan lain sebagainya. Masa begini ulama ya? Dan itu anehnya dia dielu-elukan. Akhir zaman sudah. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga apabila tidak ada lagi orang alim, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Orang-orang awam menjadikan orang bodoh jadi tokoh agama. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadhallu wa adhallu. Mereka ditanya tentang masalah agama, maka mereka berfatwa sesat dan menyesatkan orang banyak. Itulah yang terjadi banyak yang kita lihat sekarang. Du'at ila abwabi jahannam. Para dai yang mengajak ke neraka jahannam, ke pintu neraka jahannam. Ini kalau orang mengikuti dia, mengikuti kesesatannya, akan dimasukkan ke neraka jahannam. Maka sabarlah wahai ahlus sunnah. Antum sabar dan bersatu
Karena orang-orang sesat mereka sabar dalam sesatnya dan bersatu mereka. Loh serius ini. Lah kalau yang ahlul haq gampang kontok-kontokan, gampang bertengkar. Harusnya kita ini ahlul haq arham bil khalq, lebih sayang kepada makhluk. Dan cari uzurlah. Kalau ulama yang salah itu cari uzurlah. Kata Imam Syafi'i, kalau kau mendapati saudaramu ahlu sunnah salah, carilah uzur sampai 70 uzur. Masya Allah. Barangkali dia salah baca, barangkali dia lupa, barangkali dia sudah taubat, barangkali dia di akhir hayatnya dia sudah mencabut ucapannya dan lain sebagainya. Kasih uzurlah dia. Nah sedangkan ahlul dolal wal bidah wal ahwa, bukan uzur lagi, dipuji, dipuji-puji. Imam besar, ajib itu imam besar. Ya, apakah antum mengakui dia sebagai imam besar? Ya sudah. Jadi kalimat imam besar itu hanya ada pada orang Syiah. Imam besar Khomeini. Itu ya akhwah. Harus ada orang yang menyampaikan yang hak. Tidak boleh diam. Ya. Sampaikanlah yang benar walaupun pahit. Qulil haq walau kana murra. Demikianlah ya akhwah sampai di sini barakallahu li wa lakum. Jadi itulah faedah-faedah yang bisa saya sampaikan dari kajian ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Dan Allah Azza wa Jalla melindungi kita semuanya dan kaum muslimin dari para penyeru ke neraka jahanam. Dan Allah beri hidayah kita semua dan kaum muslimin kepada sunnah. Dan Allah tetapkan kita di atas sunnah sampai Allah wafatkan kita semua di atas tauhid dan sunnah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.